Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cara mudah. Video ini menjawab pertanyaan dari sobat guru yang bertanya, jika saya seorang guru, apa saja yang harus saya kerjakan untuk menjadi nilai rapor? Nah, yang pertama dikerjakan, sobat guru pastikan mengisi mata pelajarannya, ya. Mata pelajarannya sudah diinput oleh wali kelasnya. Karena kalau mata pelajarannya nggak ada, ya nggak bisa, ya. Kemudian wali kelas juga sudah menginput data nama anaknya. Karena kalau nggak ada data nama anaknya, nanti kita mau masukkan nilainya bingung. Jadi wali kelas itu ngisi dulu data-data ini, ya, data-data ini diisi, kemudian data nama-nama anaknya yang akan kita, paling tidak sampai namanya sini. Kalau data-data yang lain belum, tidak masalah. Nah, setelah itu wali kelas isi data nama-nama mata pelajaran ini sesuaikan yang ada di sekolahnya masing-masing, termasuk urutannya, karena urutan yang ditulis di sini nanti itulah yang akan muncul di rapor. Nah, seperti itu. Jadi setelah selesai di intrakurikuler, ekstrakurikulernya diisi supaya nanti muncul di raportnya. Nah, sekarang kembali ke topik pertanyaan, guru itu mulai ngerjakan di mana? Nah, kita mulai dari tujuan pembelajarannya. Kita klik di sini. Nah, lalu saya ambil contoh mata pelajarannya adalah yang, anggaplah ini Quran hadis. Ya, kalau nanti Bapak Ibu bahasa Indonesia, ya klik yang di bahasa Indonesianya. Kalau akidah, ya klik yang di akidahnya. Jadi kita isi dulu yang ini tadi di tujuan pembelajaran. Ya, klik Al-Quran hadis. Nah, isi di sini. Satu semester ini mengajar apa? Misalkan tujuan pembelajarannya diharapkan anak-anak itu memahami dan menganalisis ketentuan hukum atau BI, mampu menganalisis isi kandungan Quran surah As-Sam ayat 1-10, mampu menganalisis isi kandungan ini. Nah, lalu klik kembali. Ini kan sudah ini Al-Quran hadis, ya, Quran hadis yang sesuai pelajaran Bapak Ibu saja. Kemudian kita kembali setelah tujuan pembelajarannya sudah selesai, baru kita klik lingkup materinya. Juga klik bagian Quran hadisnya. Klik di sini. Nah, apa saja lingkup materinya? Ya, kurang lebih di dalam materi tadi kan mata BI, di sini mempraktekkan hukum mata BI. Lalu mendemonstrasikan hafalan Quran surahnya ini tadi dan mampu mendemonstrasikan ini. Itu lingkup materinya. Dan klik kembali. Jadi kita tadi di Al-Quran hadis kan, nah, itu sudah di bagian lingkup materi, ya. Kemudian setelah di bagian ini sudah selesai, untuk penilaian yang ekstrakurikuler ini nggak usah diisi oleh guru ini, karena ini nanti yang isi guru ekstra, ya. Yang kita isi adalah langsung ke sini, ke asesmen formatif. Nah, yang jadi dari sini, ini kalau gurunya megang ekskul, kalau nggak megang ekskul, ya langsung ke sini. Makanya ini ada pembatasan kolom. Jadi dia habis dari sini, ke sini, ke sini, ya. Baru asesmen formatifnya. Dan yang kita isi hanya di mapel kita, Al-Quran hadis. Nah, ini muncul secara otomatis. Ini muncul secara otomatis karena tadi kan kita ngisinya 3. Nah, lalu ini nama-nama anaknya. Nah, yang namanya formatif itu kan form. Form itu berarti yang berhubungan dengan tugas-tugasnya. Sudah tercapai atau tidak KKTP-nya. Di sini ada penjelasannya. Rapot ini berasumsi bahwa guru telah melakukan penilaian formatif dan direkap dalam lembar tersendiri. Jadi yang namanya nilai-nilai
harian itu enggak dimasukkan sini. Kita hanya memastikan, untuk memahami dan menganalisis ketentuan hukum bacaan matodhi itu anaknya sudah bagus nilainya. Di atas KKM atau KKTP istilahnya sekarang. Nah, kalau sudah cocok, kita pilih 1. Isi 0 jika tidak mencapai KKTP, isi 1 jika siswa mencapai KKTP-nya atau KKM-nya. Nah, kemudian nanti di rapot, kita ini mau kita tampilkan enggak deskripsinya. Kalau kita mau tampilkan, maka kita kasih 1. Kalau nggak mau kita tampilkan yang bagian matodhi ini, maka kita kasih 0. Ini kan muncul nih kata-kata matodhi. Kalau kita ganti 0, nah nggak muncul dia. Nah, ini kalau kita mau tampilkan. Nah, terus ini bagian yang nilainya tertinggi. Lalu kalau umpamanya ini yang kedua juga tercapai dan kita tampilkan, maka muncul juga di sini, tergabung di sini. Nah, kalau yang ketiga ini umpamanya kita tampilkan juga, kita anggap tercapai, maka di sini akan kosong. Nah, ini tidak bagus tampilannya dan juga nanti menyebabkan anak-anak itu bisa kayak semacam besar kepala. Nggak mau belajar lagi karena sudah menunjukkan semua memahami. Tidak perlu ada bimbingan. Nah, maka sebagai seorang guru, kita perlu mendidik anak supaya terus belajar. Kita cari di antara ketiga ini mana anak itu yang kayaknya meskipun dia sudah tuntas tapi masih perlu agak belajar lagi. Misalkan yang ini loh, yang masalah matodhi ini sebenarnya dia masih sering-sering lupa. Nah, ini kita bisa ganti 0 aja. Meskipun sebenarnya dia sudah tuntas supaya dia masuk deskripsinya ke sini. Ahmad Ashraf membutuhkan bimbingan dalam memahami dan menganalisis ketentuan hukum bacaan matodhi. Yang ini tadi. Nah, seperti itu. Jadi, kalau diisi 1 semua, nanti di deskripsinya yang ini kosong. Dan itu di rapot kurikulum Merdeka ini, kan ada 2 kolom. Yang sini saya perlihatkan sebentar, nanti saya kembali lagi. Dalam rapot ini. Nah, ini kan ada di sini, ada di sini. Bagian yang atas menunjukkan kelebihannya, yang di bagian bawah bagian yang perlu kita dorong. Nah, nanti makanya ini perlu dijelaskan kepada orang tua siswa, anak bapak ibu itu ahlinya di sini, ini yang perlu bimbingannya di sini. Kayak gitu loh. Nah, oke. Ini makanya ini kan kosong nih, karena kenapa? Si Ahmad Ashraf kok deskripsinya dikosong, karena di bagian asesmen formatifnya ini di 1 semua. Tapi kalau ini kita klik 0, nah ini kan terisi, maka di bagian rapotnya nanti di sininya juga terisi. Nah, ini kalau umpamanya ini kelebaran bisa dicetak apa? Nah, rapikan lah begini ya. Nah, rapikan. Sesuaikan. Nah, oke. Nah, ini untuk nilai asesmen jadi sini. Kalau tadi di tujuan pembelajarannya 3, maka yang muncul 3. Jadi di antara yang ini pastikan ada 0-nya di bagian KKTP. Nah, terus kalau umpamanya isinya banyak, ya tidak perlu semuanya harus ditampilkan. Ya. Nanti yang nggak perlu ditampilkan, kita ganti tampil tidaknya ini dengan 0. Misalkan kebanyakan ini saya tak kurangi, ganti 0. Nah, dia jadi berkurang. Seperti itu. Jadi kalau mau ditampilkan semua. Nah, setelah ini diisi, mana lagi yang kita isi? Ya, kita isi bagian asesmen sumatifnya. Juga di mata pelajaran kita sendiri aja. Klik di sini. Nah, ini namanya sumatif. Sumatif itu adalah hasil ulangan hariannya, bukan tugas-tugasnya. Nah, ketika ulangan nilainya berapa? Dimasukkan di sini.
Misalkan untuk yang mempraktekkan bacaan metode tadi ulangannya 82. Jadi ini untuk nilai ulangan harian. Adapun tugas-tugas hariannya nggak usah dimasukkan. Cukup kita ketahui, oh dia sudah mengerjakan tugas dan tuntas. Oh ini dia tugasnya tuntas, tapi perlu diperbaiki atau enggak. Ya, nah ini dimasukkan. Di sini nilai ulangan namanya juga sumatif atau sum kalau bahasa sum Excel itu kan jumlahan akhir. Jadi setiap akhir materi kita ada ulangan blok atau ulangan harian itu ya, bukan tugas harian ya. Masukkan di sini. Nah, jadi tidak ada hubungannya antara sumatif dengan formatif karena formatif itu tugas-tugas harian yang kalau anak salah perlu diperbaiki kembali. Nah, kalau sumatif ulangan harian segitu nilainya ya sudah. Nah, segitu ya. Nah, terus nilai ulangan semesternya dimasukkan di mana? Di sini. Ini jumlah nilai ulangan harian, ini nilai pasnya. Tapi andai kata kita nggak pakai pas, ya nggak apa-apa. Ini kita hapus misalkan. Ya ini nilainya. Jadi tidak mesti semua pelajaran itu harus ada semesterannya. Nggak mesti. Nggak mesti ada ulangannya, nggak mesti ada ujian prakteknya. Kalau sudah ketahuan pun ya nggak apa-apa. Nggak ada semesternya. Kan itu sudah kelihatan kemampuannya dari ini tadi. Tapi kalau umpamanya sudah dijadwalkan, apalagi ada anggarannya, ya kenapa tidak dilaksanakan untuk mengukur secara keseluruhan. Nah, jadi ini nilai ulangan harian, ini ulangan semesternya. Nah, kalau sudah sampai di sini bagaimana? Ya sudah selesai. Tugas guru sudah selesai. Sampai bagian nilai asesmen sumatif. Kalau nilai akhir ini otomatis. Setelah diisi semua ya otomatis. Kemudian yang lain-lainnya juga otomatis. Nah, seperti itu Bapak Ibu dalam tugas guru. Jadi saya ulangi lagi, ini wali kelas mengisi dulu data sekolah, data siswanya, termasuk intrakurikulernya mapelnya apa, ekstrakurikulernya apa, supaya nanti kalau guru itu mengajar ekstrakurikuler ya mengisi di ekstrakurikuler. Nah, yang mulai dikerjakan oleh guru adalah tujuan pembelajaran, pilih mata pelajarannya apa, isi. Nah, kemudian setelah itu lingkup materinya, pilih mata pelajarannya, diisi. Nah, baru ke bagian asesmen formatif. Asesmen formatif ini hanya menceklis 01 melihat dari tugas-tugas hariannya. Sudah dilaksanakan anak dan nilainya bagus atau tidak, tapi tidak dimasukkan nilainya, hanya memastikan KKTP-nya itu tuntas atau enggak. Kemudian diusahakan ini tidak terisi satu semuanya, ada satu KKTP yang kita kasih 0 pada bagian nilai anak yang paling rendah, supaya dia meningkatkan di bagian itu. Nah, lalu yang dimasukkan apa? Nilai ulangan hariannya dan nilai semesternya di asesmen sumatif yang sini tadi. Nah, kalau sudah selesai, maka selesailah tugas gurunya. Untuk setiap siswanya ya, setiap siswanya. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jarum Muda.